Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmatul faragh, nikmat untuk kita bisa luang waktu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada waktu yang lebih mahal yang kita lakukan di muka bumi ini melebihi waktu yang mana waktu itu kita gunakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Artinya apa? Ibadah di sini bukan berarti kita setiap waktu sholat, bukan berarti setiap waktu memegang tasbih, bukan berarti setiap waktu bahkan lisan kita berzikir, tidak bekerja, tidak berternak, tidak bertani, tidak melakukan hal-hal itu. Ibadah di sini artinya konsistennya hati untuk senantiasa menundukkan dirinya bahwa dia hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya ibadah. Makanya kita ini namanya Abdullah, hambanya Allah. Kapan kita memang benar-benar merasa hamba? Tatkala hati kita ini kita sadar kita ini hamba. Tapi kalau kita masih angkuh, masih merasa saya ini kaya, saya ini punya ini, saya ini masih kuat, berarti masih angkuh. Padahal Allah sendiri mengatakan khuliqal insanu dha'ifa. Manusia ini lemah. Kita ini lemah semua. Allah sudah tahu sebelum menurunkan syariatnya, Allah sudah tahu bahwasannya umat Nabi Muhammad ini di antara mereka banyak yang pendosa. Allah sudah tahu. Sehingga Nabi mengatakan syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku untuk orang-orang yang melakukan dosa besar dari umatku. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Semua anak cucu Adam selain para nabi dan rasul, mereka melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik yang melakukan kesalahan adalah mereka yang bertaubat. Kalau secara syariat kita ini banyak lalainya, tapi hati ini jangan sampai. Kalau kita melakukan dosa, apa ciri-cirinya? Orang yang selalu konsisten hatinya taat kepada Allah, tidaklah dia melakukan kemaksiatan kecuali dia bergegas bertaubat. Tidak ada jaminan kita ini malam ini tidak melakukan dosa, tidak ada jaminan. Tapi syaratnya harus azam alla auda ilaih, harus punya rencana, jangan mau kembali padanya. Kalau kita masih punya rencana, habis dari sini udah niat memang mau melakukan maksiat, yang jomblo mau teleponan, yang ini mau macam-macam, ya mau maksiat. Di luar ini fasilitas maksiat saat ini begitu mudah. Ya. Ini gara-gara HP ini begitu mudah saat ini kita mencari fasilitas maksiat. Sehingga dulu guru kami Al-Habib Salim Asy-Syatiri mengingatkan kepada kita, hati-hati. Kita akan berada di fase, di zaman yang tidak ada mencegah kita untuk maksiat kecuali takut kepada Allah. Hanya takut kepada Allah lah yang menjadi kita ini tidak berani maksiat zaman sekarang. Karena nanti di akhir zaman sebelum datangnya kiamat, orang na'udzubillah, orang berzina di jalan itu biasa. Sekarang maaf kata, pelukan di jalan biasa, tidak ada orang berani ditegur. Orang buka aurat bahkan digoda, ya. Bahkan tidak ada apa ini. Zaman ini zaman apa ini? Ya, kita tidak pernah menghargai kaum wanita, merendahkan kaum wanita. Jadi ini zaman
Ya, nah jadi yang tadi itu nikmat Anda ini diberikan waktu, bukan kita yang mampu, bukan kita yang mau. Mungkin banyak yang sudah dari tadi rencana mau pulang. Ya. Saya aja kesini juga terpaksa-paksa. Ya, karena kita banyak kegiatan kesibukan di luar macam-macam ini. Nah, jadi Allah tapi yang memaksa menghadirkan kita untuk bisa berkumpul di malam hari ini. Nah, jadi nikmat faragh itu nikmat yang mahal. Harus kita rasakan. Berapa banyak orang zaman sekarang mungkin banyak yang mau hadir di tempat ini, tapi masih kesibukan dunia, masih kesibukan macam-macam, alasan ini, alasan itu. Ya, jangan banyak alasan. Kathratul i'tidhar alamatun nifaq katanya. Orang-orang munafik itu sampai dilarang sama Allah, la ta'tadiru, la ta'tadiru. Jangan banyak alasan. Orang munafik itu ciri-cirinya banyak alasan. Makanya banyak alasan menunjukkan kemunafikan. Ya, munafik perbuatan bukan munafik keyakinan. Ana sering menjelaskan kalau munafik perbuatan itu banyak. Kalau sholat malas-malasan, kalau janji tidak pernah tepat waktu, kalau berikan amanah khianat, kalau berbicara berdusta, itu munafik perbuatan. Kita pun melakukan hal itu. Semoga Allah ampuni kita. Ada yang bahaya itu nifaqul qalb, nifaq hati. Dia menampakkan dirinya seakan-akan Islam, tapi hatinya benci sama Islam, benci sama Allah, tidak beriman sama Allah. Inilah golongan yang seperti ini, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Dia yang akan berada di bawah paling rendahnya neraka, lebih jahat daripada orang kafir sekalipun ini. Nah, ini kita tidak boleh vonis orang seperti itu. Ya, tidak boleh, ini munafik, tidak boleh. Ya, tidak boleh kita menyatakan seorang pun munafik. Di zaman Nabi pun, Nabi merahasiakan hal itu. Hanya satu yang mengetahui dari golongan sahabat yang bernama Sayyidina Hudzaifah. Sayyidina Hudzaifah ini sahibu sirri Rasulillah, penjaga rahasianya Nabi SAW. Nah, Sayyidina Hudzaifah ini ketika Sayyidina Umar mau melihat orang ini munafik atau tidak, lihat dia disolatin atau tidak sama Sayyidina Hudzaifah. Kalau Sayyidina Hudzaifah tidak mensolati dia, Sayyidina Umar tidak mensolati. Kalau Sayyidina Hudzaifah mensolati, Sayyidina Umar ikut solati. Jadi seperti itu, ya. Jadi nikmatul faragh ini, nikmat kesempatan ini nikmat yang mahal. Yang kedua nikmat sehat. Nikmat sehat. Ya, luar biasa. Kita kalau tanya orang-orang tua, tidak ada yang mereka lebih inginkan melebihi sehat. Mereka udah tidak mau mobil, mereka tidak mau ini, tidak mau ini. Yang mereka mau sehat. Bisa jalan enak, bisa tidur enak, bisa ini, makan enak, sehat enak. Itu nikmat yang besar. Tidak ada nikmat lebih besar di atas nikmat Islam melebihi nikmat sehat. Ya. Jadi nikmat sehat ini hendaknya kita syukuri. Makanya kita tidak akan menjadi orang sukses. Kita tidak akan berkembang nikmat yang ada pada diri kita. Kenapa kok saya ini merasa susah, tidak berkembang nikmat di dalam dirinya? Karena terkadang orang itu dia tidak mensyukuri nikmat yang ada pada dirinya, masih pengen nikmat orang. Ya. Makanya la in syakartum la azidannakum. Kalau memang kalian bersyukur kata Allah, maka aku akan menambahkan nikmat kepada kalian. Tidak ada janji yang paling zat yang menepati janji melebihi zat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin mengingkari janji. Ya. Tapi kok saya sudah merasa bersyukur? Apa itu syukur? Syukur itu melakukan nikmat itu sesuai untuk apa dia diciptakan. Itu namanya syukur. Kalau kita diberikan mata, kita lihat pakai baca Al-Quran, kita lihat pakai baca kitab, kita lihat pakai kerja, untuk yang mana kerja itu untuk nafkahin orang-orang yang diwajibkan. Kita melakukan nikmat ma'ruf, dikatakan kita bersyukur. Ini cuma alhamdulillah, tidak pernah ngaji, tidak pernah baca Al-Quran, tidak pernah melihat orang-orang soleh, terus ngaku bersyukur. Ya belum bersyukur, itu baru memuji Allah, belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu dia, kalau mau bertambah nikmat itu harus bersyukur dengan yang ada. Makanya al-mawjud
khairun minal mafqud. Yang ada itu jauh lebih enak daripada yang tidak ada. Itu konsepnya syukur. Lebih enak mana sekarang di depan kita ini, ada tempe atau ayam yang enak, yang mahal, ayam teliwang misalnya, tapi tempe yang ada. Ayam teliwang hanya hayalan, lebih enak mana? Tempe yang ada. Udah syukurin dulu yang ada. Motor yang ada, kaki yang ada, kendaraan yang ada, rumah yang ada. Walaupun masih ngontrak, syukur. Banyak orang di luar sana tidak punya rumah, tinggal di kolong-kolong jembatan, kasihan. Ya, jadi begitu bersyukur. Nah, ini mulai kapan? Kadang-kadang ini yang menjadi masalah juga. Mulai kapan kita memaksa harus memiliki? Kalau bisa nyewa, ada apa harus beli? Kalau belum mampu beli, gitu loh. Kadang-kadang akhirnya maksa beli, akhirnya ditagih tiap bulan, datengin rentenir, datengin macam-macam, belum mampu beli. Makanya manis ta'jala qabla awani uqiba bihirmani. Kalau orang memaksa pengen sesuatu sebelum waktunya, dia tidak bakal dapat pada yang dia inginkan itu. Orang pengen kaya, akhirnya dia nyalon, gara-gara nyalon korupsi, bukan jadi kaya, akhirnya dia ketangkap. Ya. Begitu juga pengen mobil, akhirnya jadi maling, bukan dapat mobil malah masuk penjara. Nah, jadi itu semua ada waktu, semua punya waktu. Ya, kita lihat semuanya, ada pohonnya, ada fasenya dia berbuah. Kita ini memang zaman sekarang pengen semua instan, pengen semua langsung jadi. Ini yang jadi masalah. Banyak kadang-kadang kita zaman sekarang orang minta gimana caranya biar bisa terbang, orang ngaji. Kadang-kadang dianggapnya ustadz dukun, kadang-kadang bertanya kapan bisa terbang, kapan bisa ini. Pengen instan, ya. Udah baca amal-amal, baca Quran, baca ini semua Allah lindungi, apa lagi? Bukan berarti Anda kebal itu keramat wali, bukan berarti seperti itu. Sayyidina Ali di berdarah kok. Ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi bersyukur itu tadi. Hendaknya kita bersyukur dengan nikmat. Jadi ini dua pesan nih di malam hari ini. Di malam mulia Ramadan ini, hendaknya dua hal ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kenikmatannya kepada kita sehingga tidaklah keluar Ramadan kecuali kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita diselamatkan dari api neraka. Begitu juga orang-orang yang kita cinta, orang-orang yang kita muliakan, orang-orang yang kita junjung, mereka semua juga diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhiratnya. Amin ya rabbal alamin.